Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan di-skip, tonton sampai habis. Saya doakan semoga tambah ganteng dan makin cantik. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah. Sebelum berlanjut ke materi pembelajaran, Bapak Didi akan mengecek dulu kehadiran kalian. Barangkali pada pertemuan hari ini ada yang sakit atau ada yang izin. Siapa yang sakit? Ada nggak? Pak Rahman. Pak Rahman lagi sakit. Mari kita doakan semoga Allah segera menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran ini sebelum kita berlanjut ke pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ke Dandan untuk memimpin doa sebelum dimulai pembelajaran. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Amin. Semoga seperti yang bermanfaat. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini pertemuan ini Bapak akan melanjutkan materi dari sebelumnya ya. Dari sebelumnya yaitu bab 2 materi tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebentar ya, Bapak buka dulu. Bagaimana, jelas kelihatan? Kelihatan jelas nggak? Kelihatan Pak. Iya, kelihatan jelas. Ya, terima kasih kalau kelihatan jelas. Indahnya saling berbahagia dalam keragaman. Pelajaran PAI bab 2 kelas 4 fase B. Selanjutnya, agar kita memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara kesatuan Republik tercinta ini, yaitu negara Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Silakan ke Taida untuk menjadi dirihen maju ke depan. Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap, Bapak. Mari Bu rebut kembali. Halo. Halo.
kenangan sudah lama beta tidak berjumpa dengan Terima kita kasih. semua. Dan masih semangat anak-anak? Makasih, Pak. Semangat. Nah, mari kita semangat terlebih dahulu ya. Bapak peragakan, kalian ikuti. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Terima kasih kalau kalian masih semangat ya, masih semangat belajar dengan Bapak pada hari ini. Terus kita tepuk fokus dulu ya, tepuk fokus yaitu untuk menghilangkan rasa jenuh dan lelah kita karena pertemuan pelajaran PAI di akhir ya pada kelas 4 ini, jadi kemungkinan kalian agak jenuh menerima pelajaran dari guru kelas. Nah, mari kita tepuk semangat dulu, Bapak peragakan. 1, 2, 3. Tepuk fokus ya, tepuk fokus. Katakan fokus, pok 3 kali ya. Melihat, pok. Mendengar, pok. Dan ya, terima kasih. Tepuk fokus. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu kemarin kalian sudah belajar tentang Asmaul Husna ya, bab 2 dari Asmaul Husna. Nah, sekarang bab 3 kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, tujuan pembelajaran materi 2 ini, yang pertama yang perlu pahami dan yang kalian ketahui, 1, kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Dalam bahasa Arabnya disebut ta'arufu dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Yang ketiga, kalian bisa mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan yang baik. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian dengan benar. Jadi dalam pembelajaran ini intinya adalah bahwa di negara kita Indonesia ada 6 negara yang diakui oleh negara, yaitu agama Islam, agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama dan agama Konghucu. Ya, semua itu diakui oleh negara kita Indonesia. Nah, tentu baiklah. Silakan lihat gambar. Coba Desi baca. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Silakan dibaca. Iya, Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ini gambar ini
berkostum yang dikenakannya berbeda-beda. Kira-kira gambar tersebut itu menggambarkan, mendeskripsikan tentang kostum agama apa saja? Coba Bu, Ada coba agama Teh Neng Islam. Anwar sebutkan. Iya, Bu Ida, bagus, pinter. Terus? Ada Ada agama Hindu. Ada Iya, Buddha. bagus, Konghucu. pinter. Ada Nan. Berikutnya ada Konghucu, Neng Tepi. Konghucu. Lalu? Ateis, Iya, Pak. terus? Buddha. Dan Ada ateis nggak, Pak? Katolik. Katolik. Jadi agama yang diakui di Indonesia itu yaitu agama Islam, agama Protestan, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Jadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya itu tidak diakui oleh negara kita. Dan semuanya dilindungi oleh negara itu sesuai keyakinannya masing-masing. Kalau Islam beribadahnya di masjid. Kalau Protestan dan Katolik beribadahnya di mana, Neng Tita? Di gereja. Oh, pintar. Kalau Buddha, Rahman, di mana beribadahnya? Candi, Pak. Wihara. Di wihara. Kalau Wihara. Wihara. iya. Kalau Konghucu di kelenteng ya, pintar-pintar semua, alhamdulillah murid-murid kelas 4 ini. Nah, selanjutnya keragaman di dunia. Di dunia atau planet bumi tentu banyak keragaman. Keragaman dari banyaknya benua. Di dunia ini terdiri dari 6 benua ya, yaitu benua Amerika, benua Asia, benua Eropa, Afrika, dan benua Australia sekaligus negara. Nah, kebetulan kita sebagai warga negara Indonesia berada di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Nah, dari semua aneka ragam negara, ada negara Indonesia, yang negara kita tentunya negara Singapura, negara Malaysia, negara Laos, negara Filipina, negara Papua Nugini, dan masih banyak lagi. Nah, selain Asia Tenggara, ada Asia Tengah, Asia Timur, ada Eropa, Amerika, Afrika. Nah, dari semua penghuni negara itu tentu memiliki warna yang berbeda-beda. Dari warna kulit, ada yang berwarna kulitnya putih, seperti pada umumnya warga negara Eropa, penghuni benua Eropa, seperti orang Amerika, seperti orang Belanda, orang Itali, orang Jerman, dan lain sebagainya. Itu pada umumnya warna kulitnya adalah warna putih. Nah, ada juga yang warna kulitnya hitam gelap. Ya, Orang negro. Orang negro ya, pinter. Orang negro. Orang Indian. Ika ya. Orang Indian. Indian. Indian itu suku yang di Indonesia juga ada orang Papua. Ya, hitam. bagus, benar. Termasuk di Indonesia khususnya. Yang berwarna kulit hitam itu adalah Papua, warna kulit kuning langsat itu Jawa atau Jawa Sunda, nah, Jawa Barat yang dihuni oleh kita. Serta tinggi badan. Kebanyakan orang Eropa itu badannya tinggi-tinggi ya, orang Eropa, Amerika, Australia, dan juga Afrika. Kalau orang Asia itu standar ya, khususnya Indonesia itu tingginya rata-rata 170 meter, bahkan ada yang kurang dari 170 meter. Nah, semuanya itu merupakan sunnatullah yang patut kita syukuri, karena ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, berikutnya silakan amati gambar tersebut. Itu menunjukkan atau mendeskripsikan gambar apa? Coba sebutkan. Satu oleh Dandan. Itu gambar orang sedang berkostum yang dikenainya apa itu? Pakai baju daerah. Baju daerah. Oh, bagus, pintar itu. Di antaranya itu dari daerah mana saja itu? Jawa. Jawa. Iya, Jawa. Papua. Terus Minang. Papua. Minang ya, Padang. pintar. DKI. Lalu Batak. Papua, ya bagus. Papua ada Batak. Iya, Batak, Ada. Betawi, Minang, Padang, Nias. Iya, Papua itu suku Dani ya, suku Dani. Nah, suku Dani itu. Nah, ini menggambarkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa. Bangsa. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa suku bangsa Indonesia itu kurang lebih ada 1.300 bahkan lebih anak-anak. Cina yang juga ya, yang Pak, paling ya. kita ketahui kita termasuk suku bangsa apa ini Jawa Barat? Jawa. Sunda. Sunda. Oh, Sunda, pinter. Nah, Sunda ya, Jawa Sunda, Jawa Barat Sunda ya. Jawa Barat suku mayoritasnya adalah suku Sunda. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah suku Jawa. Dan suku Jawa itu adalah mayoritas atau tertinggi ya sukunya itu. Tertinggi. Bahkan selain dari suku Sunda, suku Jawa juga ada. Selain banyak suku di Indonesia ya, suku bangsa di Indonesia selain suku Jawa ada suku Sunda, suku Batak, suku Minang, suku Aceh, suku Madura, suku Betawi, suku Baduy, suku Dayak, suku Melayu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebagaimana Raja Dangdut, kita kenal Raja Dangdut, Bang Rhoma Irama. Bapak pacarnya Bang Raja Dangdut. Dangdut, Bang Roma ya. Bang Rhoma Irama ya, Bang Haji Rhoma Irama dalam lagunya, mungkin kalian pernah mendengar yang judul lagunya itu Penduduk Indonesia. Ini hanya sekedar intermezzo saja. Ya, 260 juta penduduk Indonesia. Terdiri Enakin dari Pak. banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, banyak lagi yang lainnya. Nah, diantara aja lagunya itu menggambarkan bahwa lagu yang diciptakan oleh Bang Haji Rhoma Irama tersebut, negara kita Indonesia memiliki banyak suku bangsa, kesenian, budaya, dan alat pusaka lainnya. Bapak, maaf, waktunya habis. Setelah kita menjelaskan gambar tersebut, nah ini ada gambar yang dikenai kostum oleh orang yang beragama Islam, beragama Protestan, beragama Katolik, beragama Buddha, beragama Hindu, dan beragama Konghucu. Nah, hikmahnya, nah, mohon maaf, ini Bapak salah ketik, harusnya toleransi ya, bukan teroransi. Kalau teroransi kan menakut-nakuti, tapi toleransi dalam masalah akidah. Nah, dari berbagai macam agama tentu banyak manusia yang berbeda-beda keyakinan atau akidah. Nah, kita sebagai orang Islam, tentu keyakinan kita yang bertuhankan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernabikan kepada para nabi
dan Nabi kita khusus Nabi Muhammad SAW dengan akidah yang diyakini oleh agama orang lain itu sangat berbeda. Nah, dengan berbedanya agama dan keyakinan, kita tidak boleh meyakini agama orang lain. Yang dibolehkan itu adalah saling menghargai, menghormati, dan membantu, menolong dalam kebaikan, bukan dalam akidah atau dalam keyakinan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ke 6. Mari kita lafalkan sama-sama surat Al-Kafirun tersebut. Cerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ingin membacakan? Mau, Pak. Ya, barangkali Teh Desi mau membacakan, Iya, silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, Terus, terima Pak. kasih banyak Teh Desi sudah melafalkan surat Al-Kafirun. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad bahwa kepada orang-orang kafir tidak ada agama yang kita sembah apa yang kamu sembah. Nah, kesimpulannya bahwa agama kita Islam, agama orang lain non-Islam. Jadi keyakinan kita tidak dicampur adukan dengan keyakinan orang lain dalam akidah dan keyakinan. Nah, kecuali dalam kalau saling menghargai, menghormati ibadah orang lain itu boleh. Termasuk di kelas kita ada yang agamanya Kristen, anak orang Cina yang punya kolam itu kan, si Priscus tuh, serta ada yang beragama Hindu. Nah, walaupun berbeda agama, kita tetap satu jua, dikemas dalam slogan Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap namun satu jua, yaitu warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada landasan negara Indonesia atau tiangnya negara Indonesia PBNU ya. 1 Pancasila, 2 Bineka Tunggal Ika, 3 NKRI, dan yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah tadi disebutkan di awal bahwa di Indonesia ini memiliki banyak agama ya. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kristen juga ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ya, ada Kristen Katolik. Nah, selanjutnya ajaran kebaikan dalam agama. Sebagai ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama makhluk Allah, karena orang non-muslim juga adalah ciptaan Allah. Semua agama mengajarkan kepada umatnya adalah mengajarkan ajaran kebaikan. Kebaikan itu seperti menolong orang yang sedang membutuhkan, membantu orang yang sedang memerlukan, menolong orang yang kecelakaan di jalan. Walaupun dia berbeda agama, berbeda keyakinan kita, jadi jangan memandang dia karena agamanya orang Kristen, agamanya Buddha, tidak boleh. Gitu. Jadi walaupun berbeda agama juga, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadilah tolong menolonglah dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal kejahatan. Dalam hal kebaikan tidak pandang bulu gitu. Tidak boleh pilih kasih ke siapapun juga, walaupun berbeda agama, beda suku bangsa, berbeda keyakinan gitu. Termasuk di kelas, di keluarga, di lingkungan, dengan tetangga gitu ya.
Jangan saling membeda-bedakan atau saling pilih kasih. Nah, apakah paham, apakah mengerti penjelasan Bapak tadi terkait materi indahnya saling menghargai dalam keragaman? Ngerti, Pak. Mudah-mudahan kalian semua paham sehingga bisa terpatri dalam diri, tertanam dalam jiwa bahwa bukan hanya kita berteman dengan orang Islam saja. Kalau kita ketemu dengan orang selain Islam, seperti orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dimanapun berada, itu. Apalagi dia warga negara Indonesia, bahkan selain warga negara Indonesia itu, selagi dia baik kepada kita, maka kita bersikap baik kepada mereka. Kalau kita bersikap baik, menghormati, menghargai mereka, ibadah mereka, tentu mereka juga akan menghargai, menghormati agama kita atau ajaran kita atau ibadah kita atau hari besar kita, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha serta hari besar lainnya. Gitu. Nah, dalam refleksi atau kesimpulan, banyaknya perbedaan seperti di Indonesia memang bisa memicu terjadi perselisihan. Tapi jangan jadikan perselisihan, namun dengan adanya sikap saling menghargai itu merupakan rahmat, karena perbedaan itu kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan itu adalah rahmat. Jadikanlah hikmah perbedaan itu. Nah, jadikanlah hikmah perbedaan itu sebagai aset kita, sebagai sunnatullah kita. Nah, jangan saling berselisih antara satu sama lain, gitu. Tapi jagalah persaudaraan, jagalah persatuan, dikemas dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, karena itu kita bisa memahami akan adanya perbedaan dan tidak membuatnya menjadi sebuah masalah. Nah, barangkali itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengamalkan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas kelompok nanti Bapak share di classroom ya. Kelompok 1 2 orang, kelompok 2 2 orang, kelompok 3 2 orang, kelompok 4 2 orang, kelompok 5 tentu 1 orang ya, karena ada 9 orang. Nah, tugasnya yaitu kalian untuk kelompok 1 silakan tuliskan apa saja hari besar Islam. Nah, hari besar agama Islam. Kemudian kelompok 2 menuliskan hari besar Protestan, kelompok 3 hari besar Katolik, terus kelompok 4 hari besar Buddha, kelompok 5 hari besar Hindu dan Konghucu. Tuliskan nama-nama hari besar yang kalian ketahui serta tempat ibadahnya mereka. Gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.